Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang sesi pertama membaca kitab Islam Muyassarun. Kita lanjut hari ini bait ke-7 ya, atau paragraf ke-7 ya, Ibu ya. Benar ya? Catatan saya di bait ke-7. Iya, Sesuai nomor urut, silakan yang pertama. Bait ke-6 Ustaz, yang kedua ya, paragraf yang kedua, walikul Belum ya? belum sampai situ. Baru Oh, iya. kemarin sampai ala hadzal insan. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli insanin aqlun wa wadhifatul aqli hiya tafkiru. فإذا تعطلت هذه الوظيفة فسد عمل العقل وعطل من أهم وظائفه وبالتالي كان هذا سببا في الابتعاد عما فيه الخير والاقتراب مما فيه الشر. Baik. Syukran. Ya, syukran. Lanjutnya Bu Chandra coba. Ada Bu Chandra? Izin sebentar, Ustaz. Baik. Bu Nora? Ustaz, yang di bawahnya Ustaz ya? Sama, dibaca yang tadi. Dibaca sama. Ulang lagi ya Ustaz? Ya. Walikulli insani aqlun. Nin. Oh, walikulli insanin aqlun. Wa wazifatul aqli hiyat tafakkiru. Hiyat tafkiru. Fa'iza ta'at tolat hazihil wazifatu fasajada amalu. Diulang. Fasajada amalul aqli. Ada huruf jim di situ. Apakah ada huruf jim? Ulang dari mana Ustaz? Dari Apakah ada huruf jim di fasada? Tidak ada. Fasada amalul aqli wa sila min ahammi wadhaifahi wabittali kana hadza sababan fil ibtiadi amma sini alifnya alif nggak ada hamzahnya ya, jadi fili betiadi. Oh ya, fili betiadi amma fihil khairu. Ini juga Ustaz ya? Walak ya Ustaz. Waliqtirabi mimma fihi syarru. Ya. Baik, selanjutnya Bu Nurma ya. Diulang ya Ustadz. Ya. Walikulli insanin
aqalun wa wazifatul aqali hiya tafkiru fa idza ta'attalat hadhihi wazifatu fasada amalul aqali wa uqtila min ahammi wa zoifihi wa batali atau wabitali Ustaz? Bitali. Oh, wabitali Taknya kana ditasydid. oh wabitali kana hadza sababan filib filibtiadi amma fihi khairu wal waliqtirabi mimma fihi syarru. Baik. Syukran akunna. Bismillah. Nah, coba jelaskan sedikit ya. Bismillah. Lanjutkan kembali dari bait atau paragraf ke-6 ini. Walikulli insanin aqlun. Walikulli insanin aqlun. Di sini ada harf jar. Li, makanya dia kulli. Walikulli insanin. Dan kata kul sama insan ini rangkaian apa disebutnya? Likuli insan. Mudhof ilah. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu mudhafnya dia terbebas dari al. Ya. Dan mudhaf ilaih itu bisa ada alnya, bisa juga nggak ada alnya. Bisa ada al, bisa nggak ada al. Insya Allah paham ya kalau mudhaf ilaih di sini ya. Nah, karena di sini tidak ada al, maka dia kita kasih tanwin, gitu kan? Karena nggak ada al. Kalau dia ada alnya, ya misalkan di sini ada al ya, misalnya gini ya, ini. Ini pasti dia kasrat biasa atau tanwin? Asrah. Biasa gitu. Ya, makanya di sini walikulli insanin di sini dibacanya tanwin, ya. Walikulli insanin. Walikulli insanin jumlah atau bukan? Bukan Ustaz. Walikulli insanin aqlun jumlah atau bukan? Sampai koma ini ya. Sampai aku jumlah Ustaz. Jumlah. Jumlah bukan? Jumlah ismiyah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari Mubtada khobar. mubtada khabar. Mana mubtadanya? Walikul insan. Likul. Uang huruf kan. Mana mubtadanya? Khobar. Mubtadanya likul Ustaz. Kul. Apa syarat mubtada? Mubtada itu marfu ya. Boleh nggak kuli jadi ini? Oh iya. Kuli marfu atau majrur? Majrur. Majrur. Berarti Majrur. aklun ya. Nah, ini yang disebut namanya khabarnya itu dikedepankan, mubtada diakhirkan. Ya. Dan ada di sini mubtada itu adalah isim yang marfu. Pertama itu isim yang marfu, kemudian tidak didahului oleh harf jar. Di sini ada waw nggak ada masalah. Mubtada boleh pakai waw. Tapi harf jar nggak boleh. Ini nggak boleh nih. Kalau ada harf jarnya maka dia pasti bukan mubtada. Jar majrur syibu jumlah ya. Udah gitu tambah lagi dia mudhof, ada insan. Insan mudhof ilaih. Ini syibu jumlah khobar.
Khabarnya itu khabar goir mufrad. Aklun di sinilah mubtada'nya. Begitu ya. Kenapa aklun mubtada'nya ini dikebelakangkan? Karena dia nakirah. Aklun. Kalau di depan dia, kalau mubtada itu kalau di depan itu ma'rifah. Nah, tapi karena dia nakirah maka dia dikebelakangkan sehingga khabarnya di depan. Walikuli insanin aklun, setiap manusia memiliki akal, gitu kan. Nah, mungkin insya Allah jelas ya. Ini khabar ghair mufrad dan mubtada muakhar. Baik. Kalau kurang jelas ditanya aja ya. Ini satu jumlah. Kemudian jumlah selanjutnya. Wa wadhifatul aqli hiya tafkiru. Wa wadhifatul aqli hiya tafkiru. Ini sama wadhifatul aqli susunan apa namanya tadi? Udah penilai ya. Ya, mudah mulai. Ya tafkiru. Tafkir ini apakah dia isim fa'il, maf'ul, masdar, atau isim alat? Tafkir. Maf'ul, Ustaz. Ya, sebentar ya. Ini anak kasih wazannya ya. Enggak. Warnanya jangan ini, yang hitam aja. Coba ya. Kurang bagus ya. Nah. Baca nggak ini? Baca. Tafkilan. Ini ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala apa namanya? Fil madhi. Fi'il madhi. Yufa'ilu Mudhari. taf'ilan Masdar. Masdar. Nah. Sekarang kita ubah. Kita masukkan dari kata fakkara. Oh, berarti Kayak yang biru aja deh. Ya. Fakkara. Fakkiru. Tafkiran. Tafkiran. Masdar. Ini dia. Ini semuanya sama. Kalau masdar bagi fi'il mazid itu mudah. Karena sesuai pola. Kita cukup hafal wazannya, insya Allah tahu semua masdar. Semuanya sama. Taf'ilan. Maka kata apa? Azzala. Nazzala yunazzilu. Tanzilan. Apalagi? Qaddara yuqaddiru. Taqdiran. Ya kan? Sama semua. Maka ketika nanti ketemu kata-kata seperti taf'il. Taf'ilan ini sebagai masdar ya. Jadi dia dimansubin untuk memudahkan aja ngafalin. Tapi nanti di posisi kalimatnya dia sesuai dengan posisi dia sebagai apa? Dia bisa marfu, dia bisa mansub, dia bisa majrur. Gitu ya. Coba kita kembali ke sini. At-tafkiru ya. Tafkiru marfu ya. Kita tahu tafkiru, taf'ilu, taf'ilan berarti dari kata apa? Fakkara
Yufakiru Fakiru. tafkiran. Gitu. Artinya kalau misalkan masdar itu kata benda dari fiil. Fiilnya berpikir ya. Fakaro yufakir kan memikirkan ya. Tafkir berarti apa? Berpikir. Ya. Walikulli insanin aklun. Setiap manusia memiliki akal. Wa wadhifatul akli, dan pekerjaan akal, fungsi akal, wadhifah itu bisa pekerjaan, bisa fungsi ya. Apa fungsi akal? Yaitu berpikir, at-tafkir. Gitu. Sampai sini insya Allah paham ya. Kemudian faida ta'attalat hadhil wadhifatu. Nah, kata di sini nih. Ini jumlah apa? Itu jumlah fi'liyah Ustaz ya? Faida tidak ya. Taat kolatnya fiil. Failnya mana? Perempuan. Tak sukun. Tak sukun. Ya. Tersembunyi ya. Kalau tak tanis ya, tak tanis itu dia bukan fa'il. Dia adalah tak penanda dia muannas. Makanya disebut tak tanis, tak yang menunjukkan muannas. Tapi bukan fa'il. Jadi tak di sini ini bukan fa'il. Bukan hia ya Ustaz. Gini, kalau fa'il kita cari dulu isim zohirnya atau isim domir yang ada di situ dulu yang kelihatan. Kalau nggak ada baru kita kembalikan ke siapa, domir mustatir kembali ke siapa. Di sini ada nggak? Wazifat. Hadhihi al-wazifah. Kenapa? Kenapa dia? Perempuan tak marbutoh. Dan marfu Ustaz. Marfu. Jawabannya marfunya itu. Ya. Coba nanti karena dia marfu nih. Marfu. Fa'il itu marfu, makanya dia wazifah. Nah, kata hadhi sama al-wazifah ini saling menggantikan ya. Bisa jadi badal, tapi itu nantilah. Ini yang penting paham dulu nih, hadhil wazifah ini adalah failnya. Jadi penerjemahannya seperti ini. Apabila faida, ini keterangan waktu aja ya. Apabila atau seandainya ta'atalat hadhil wazifah, pekerjaan ini rusak gitu. Fungsi ini rusak. Fungsi berpikir ini rusak gitu ya. Ta'atalat itu rusak. Ta'atalat itu rusak atau tidak berjalan. Ta'atalat. Makanya ada kata-kata tidak utlah ya. Tahu kata utlah? Apa artinya utlah? Libur. Libur kerja nggak? Enggak. Laisa fihi amal, laisa fihi dirasah. Gitu. Utlah. Karena apa? Karena dia utlah. Emang libur gitu. Makanya sama juga faida ta'atalat hadhil wadhifah. Kalau fungsi ini libur, fungsi ini nggak kerja gitu. Artinya fungsi ini rusak gitu. Gitu ya. Jadi bacanya begitu. Ta'atalat itu satu kata dengan utlah. Libur. Fasada amalul akli. Fasada amalul akli ini isim jumlah apa? Fi'liyah. Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Fasada. Pada fa'ilnya Amalu. malu. Nah, kalau al-akli sebagai apa? Berarti ya, soalnya ya, paham ya. Seperti jadi, maka rusaklah pekerjaan akal. Jadi kalau rusak fungsinya untuk berpikir nggak bisa, maka rusaklah juga pekerjaan akal. Wa'ubtila min ahammi wadha'ifihi. Ya, wadha'ifihi. Dan rusak pula
fungsi akal yang paling penting. Ya. Min aham itu paling penting. Wadhaifihi. Ahami wadhaifihi. Fungsinya yang paling penting. Itu. Kenapa tadi kan wadhaif kan? Kalau kita tahu wadhaif ya, termasuk wazannya wazan apa dia? Wazan Fa'il. isim fa'il, Ustaz. Wazannya itu kalau kita lihat ya, dia kan gini ya. Wow. Dhaif gitu kan. Seperti ini kan, seperti ini enggak? Masa jid. Maka tib. Ya enggak? Ini biasanya nih disebutnya isim ghair munsharif ya. Munsharif dia nggak bisa dikasih kasrah. Ini nggak bisa. Dia nggak bisa. Majalisi ya. Nggak bisa. Cuma kenapa tadi kok dia wadhaifi? Nah, isim ghair munsharif dia bisa dikasih kasrah jika ada dua hal. Ya. Pertama, kalau di depannya ada huruf al. Ya. Kalau dia dikasih huruf al, dia bisa dikasrah. Yang kedua, dia jadi mudhof ilaih. Ya, jadi mudhof ilaih. Fi ahsan itu jadi mudhof. Contohnya yang di surat itu, surat Atin. Fi ahsani taqwim. Ahsan itu kan ghair munsharif karena wazannya af'al. Tapi kenapa dia ahsani? Karena dia jadi mudhof. Afan tadi mudhof ya, jadi mudhof ya. Bukan mudhof ilaih, jadi mudhof. Karena dia jadi mudhof. Gitu. Nah, kembali di kemari tadi. Yang tadi. Wadhaifi. Dia sebagai wadhaifnya itu mudhof bukan? Ya. Mudhof ilaihnya mana? Hi. Hi ya, di sini kan. Hi. Ini mudhof ilaih. Maka dia bisa dibaca kasroh. Begitu. Jadi kenapa tadi bukan wadhaifahi ya. Tapi dia harus dimajrurkan dengan kasroh. Karena dia jadi mudhof gitu. Sampai sini insya Allah dipahami. Bingung nggak? Wabit tali ini ada ba ya, banyak ba afjar. Jadi dia ada ba, kemudian ada atali gitu. Makanya dia ini alif lamnya alif lam samsiah atau kalau Qamariyah? Samsiah. Makanya dia dikelar tasdid sini ya. Wabit tali atali artinya selanjutnya. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika akal itu rusak? Nggak bisa berpikir. Karena hadza sababan. Kenapa tuh sababan jadi mansub? Karena ada fi'il. Khobar kana. Kita lihat di sini ada karena. Karena itu berpengaruh pada isim dama. Dia berpengaruh sama mubtada sama khobar. Kalau sama mubtadanya marfu atau mansub? Marfu asalnya. Marfu. Kalau khobarnya jadi marfu atau mansub? Khobar. Oh, awalnya. Awalnya Berubah. marfu. Kalau mubtada khobar kan semuanya marfu. Marfu. Nah, karena itu merubah mubtada menjadi marfu. Khobar menjadi mansub. Berarti khobar kanannya yang mana? Sababan. Sababan. So, kayak gitu ya. Udah bisa nih. Karena ada
ini menjadi sebab gitu ya. Kan hadza sababan fil ibtiadi. Ibtiad. Ini dari kata ini ya. Ba'id. Ini artinya ba'id. Jauh. Jauh. Jadi kerusakan akal tidak bisa berpikir itu menjadi sebab jauhnya amma fihi al khair, apa-apa yang terdapat di dalamnya itu kebaikan. Penyebab menjauhnya semua kebaikan yang ada di dalamnya. Gitu. Walid tirobi ini lawan katanya ya. Iqtirab, dekat. Dan semakin dekatnya dia, mimma fihi asyarru. Syarru juga lawan kata dari khair. Khair kebaikan. Dia makin jauh dari kebaikan, malah makin dekat dengan keburukan. Itu disebabkan karena rusaknya wadhifah akal, yaitu at-tafkir. Gitu. Jadi setiap manusia punya akal, fungsi akal itu untuk berpikir. Kalau fungsinya nggak bisa berjalan, maka pekerjaan akal itu rusak gitu. Sehingga fungsinya itu terganggu. Akhirnya menjadi penyebab bagi manusia itu menjauh dari semua kebaikan yang ada padanya dan makin mendekat dengan keburukan. Gitu, itu karena nggak bisa berpikir. Dengan tidak bisa berpikir berarti kan dia tidak bisa memayyiz ya, membedakan antara baik dan buruk, halal dan haram. Pokoknya semuanya jadi samar gitu. Karena akalnya nggak berfungsi. Gitu ya. Ini udah jam 8. Mungkin insya Allah besok lagi ya ini ya, soalnya. Karena yang penting sih ini ya, walaupun sedikit yang baca ya, cuma separuh ya, apa-apa ya. Yang penting anak Arabnya itu ada beberapa bagian nahwu shorof yang bisa diambil, yang bisa jadi catatan lah, gitu mudah-mudahan. Walaupun nggak banyak, tapi pembahasannya mudah-mudahan lebih mengena gitu ya. Ada catatannya. Baik, sebelum diakhiri sesi ini ya, ada pertanyaan nggak? Itu untuk di amma itu karena itu ba'id temennya an ya. Ya, ini seperti yang biasa. Bait dengan an, qarib dengan min. Sama. Karena di sini ada mimma, ini amma. Baiti ba'idun anil masjidi. Bait an. Ba'idun an. Oh, ya, gitu. Baik, cukup ya. Ya. Ana mau tanya yang awal itu walikul insani akulun, kalau tidak salah tadi akulun ini yang mubtada ya Ustaz, karena dalam keadaan nakirah. Tetapi kalau secara maknanya Ana berpikir akulun itu yang khobar Ustaz. Apa Ustaz, mohon penjelasannya. Ini sama posisinya dengan kalau sering jadi contoh ya biasanya ya. Misalkan fil masjidi ini ya. Rajulun. Oh iya, ini dia. Khabarnya yang mana? Mubtadanya yang mana? Iya, rajulunnya yang mubtada. Itu sama. Ini jar ya. Ini majrur. Nah, dia ini syibu jumlah khabar. Nah, ini mubtada. Gitu. Ini sama aman tadi. Likulli. Ya kan? Insan
aklun. Nah, sama deh. Kalau itu tarkib susunan kata-katanya sama. Gitu. Begitu Bu Maifa ya. Nah, Ustaz. Jadi jangan kita terkecoh dengan makna begitu, Ustaz ya. Tapi kalau ada huruf jar itu sudah pasti itu khobarnya yang didahulukan ya, Ustaz. Nah, Gitu, Ustaz. ya. Jadi mubtada itu salah satu definisinya adalah mubtada kan dari kata awalnya ya sebenarnya kan. Bada'a kan. Bada'a itu kan yang memulai. Artinya kalau memulai itu berarti dia ada di depan. Di depan dalam artian dia tidak dipengaruhi oleh amil apapun. Itu namanya mubtada. Di depan ini, isim yang di depan yang dia tidak dipengaruhi amil apapun, itulah mubtada. Makanya dia marfu karena tidak dipengaruhi oleh apapun amil atau awamil. Kalau kita bilang isim yang paling pertama ini apa? Ya kul. Tapi kenapa kul menjadi mubtada? Karena dia dipengaruhi oleh lam. Ini ada jar, dia jadi majrur. Apalagi insan, dia jadi mudhaf ilaih. Nggak mungkin dia jadi mubtada gitu ya. Cuma aklun, kenapa nih aklun nggak jadi majrur? Karena dia mubtada. Karena dia nggak dipengaruhi oleh kata-kata sebelumnya gitu. Nah, makanya dia jadilah mubtada, yaitu isim yang pertama di suatu jumlah yang tidak dipengaruhi oleh amil apapun. Sehingga dia tidak jadi majrur, dia tidak jadi mansub. Nah, itu. Makanya dia disebutnya mubtada. Baik, itu mungkin bisa dipahami insyaallah. Alhamdulillah, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kita lanjut ke ini ya. Ke ini baik.